Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang paling pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah kita di sini sama-sama diberi kesehatan. Sholawat serta seiring salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Dan tak lupa juga saya berterima kasih untuk Bapak Zulfikar Ghazali yang telah memberi kesempatan saya untuk menyelesaikan tugas UAS saya pada hari ini. Terima kasih Bapak. Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi, yang telah menonton video saya ini. Saya berterima kasih. Dan tak lupa juga saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Deaninda Pradipta, Prodi Akuntansi Syariah kelas 1B, NIM 12016006, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atau disebut juga dengan FEBI. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit materi mengenai apa yang sudah saya tulis di makalah. Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara rinci apa yang sudah saya tulis di makalah, tetapi saya di sini ingin menjelaskan poin-poin tertentu dalam makalah yang sudah saya tulis. Jadi, sesuai dengan judul atau tema yang sudah saya bahas di makalah, yaitu akhlak tasawuf di era modern. Jadi, yang ingin saya bahas yaitu yang pertama, apa itu akhlak tasawuf? Yang kedua, akhlak tasawuf di era modern. Jadi yang pertama saya akan membahas apa itu akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf merupakan serangkaian kata tetapi memiliki arti yang berbeda. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khuluq. Artinya suatu kebiasaan, perangai atau tingkah laku. Menurut istilah, akhlak ialah sifat yang tertanam di diri seorang manusia yang biasa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran atau paksaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah suatu perbuatan manusia atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia secara refleks atau spontanitas. Dan akhlak juga bukan hanya mengatur hubungan antara manusia ke manusia, tetapi akhlak juga mengatur antara akhlak terhadap manusia dan Tuhan dan akhlak terhadap manusia ke alam semesta. Tapi di sini akhlak tidak berdiri sendiri, tetapi akhlak juga merupakan suatu lingkupan antara akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga ini tidak dapat dipisahkan. Jika dipisahkan antara akidah, akhlak, dan syariat, itu belum bisa dikatakan sempurna. Karena akidah, syariah, dan akhlak itu merupakan unsur yang tidak dapat dibedakan, namun tidak pula bisa dipisahkan. Mengapa ketiga ini bisa dikatakan keterkaitan? Karena akidah itu adalah kepercayaan atau keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak tertanam di diri kita dengan rasa kepercayaan kita terhadap Allah, kita bisa dikatakan kafir atau tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syariah ialah sistem peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Maksudnya di sini ialah contoh dari kita sholat. Fungsi dari sholat ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya juga yang kedua yaitu puasa. Puasa ini kan juga bisa berfungsi sebagai menahan hawa dan nafsu. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak ini adalah sebagai sistematika yang menggambarkan arah dan tujuan yang hendak kita capai
dari agama. Maksudnya di sini ya itu adalah kedua, yaitu tasawuf. Tasawuf menurut bahasa adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri yang pada hakikatnya adalah akhlak mulia. Dan menurut pandangan manusia, tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumberkan dari ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang bertuhan, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai kesadaran fitrah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akhlak tasawuf itu adalah salah satu khazanah intelektual muslim yang kehadirannya hingga saat ini semakin dirasakan secara historis dengan teologi akhlak tasawuf, tampil mengawal dan memandu perjalanan hidup umat agar selamat dunia dan akhirat. Tujuan utama mempelajari tasawuf yaitu agar kita lebih mengenal Allah secara dekat dan mutlak, dan agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan dari tasawuf juga kita lebih ditekankan untuk menjaga kebersihan diri kita dari sifat-sifat yang mungkar. Dan di tasawuf juga kita dianjurkan tidak berburuk sangka atau takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tasawuf kita tidak boleh melanggar apa saja yang telah jelas diatur dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, yaitu tasawuf di era modern. Teknologi dan globalisasi membawa manfaat kepada manusia, juga mendatangkan bahaya. Teknologi dan globalisasi adalah produk barat yang di dalamnya berselubung konsep pemisahan diri dengan moral. Konsep mereka berangkat dari ketidakpercayaan kepada transdental dan alam gaib, sehingga peradabannya bermuara kepada pemujaan materi atau sekuler. Kesuksesan dan keberhasilan diukur dari nilai materi, sehingga manusia mulai menjauhkan dirinya yang dianggap tidak rasional, tetapi kemudian mereka terjatuh pada pemujaan terhadap akal, terjatuh dari agama dan Tuhannya. Padahal pemujaan terhadap akal tidak akan membawa kepada ketenangan dalam hidup, ibaratkan gelas kosong bagi seorang sedang haus dan dahaga yang tidak memuaskan kehausannya. Jadi maksudnya di sini yaitu teknologi dan globalisasi ini tidak dapat kita hindari. Dan teknologi dan globalisasi ini sangat dipengaruhi oleh budaya barat. Jadi banyak sekali dari umat-umat manusia yang menjauhkan dirinya dari Allah, dan dia lebih memikirkan atau bersumberkan dari rasional atau pemikiran dirinya sendiri. Hal apapun yang bersumberkan dari akal atau rasional itu tidak akan membawa ketenangan, tetapi hanya membawa kegelisahan. Sedangkan sudah jelas bahwa di Al-Quran itu sudah membawa ketenangan untuk diri kita sendiri. Teknologi, globalisasi, modernisasi tidak dapat kita elak. Karena di mana teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan tulang punggung. Namun hal ini membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Contohnya pada buku Yudi Latif, di dalam bukunya mengatakan hegemoni sains dan teknologi yang memicu revolusi industri dan informasi telah mempersonalkan bangsa manusia. Apabila tidak disokong dengan ide-ide mulia keagamaan, maka akan terus membawa manusia menjadi setengah manusia. Maksudnya di sini yaitu adalah bahwa pentingnya Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita. Karena tanpa Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita, maka kehidupan di dunia ini akan hancur. Dan di suatu pihak, dia telah memberikan
produksi yang melimpah dan konsumsi tinggi untuk memenuhi kebutuhan biologis. Namun, di sisi lain dia mengabaikan kebutuhan rasa aman, kasih sayang, martabat kemanusiaan, kebebasan, kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Dan teknologi telah membawa kemajuan-kemajuan yang agung dan luhur di berbagai bidang kehidupan. Tetapi di wilayah lain, seperti kebijakan-kebijakan nasional, internasional, menyangkut hubungan manusia kita masih primitif. Akibat dari persenyawaan sains dan teknologi, keserakahan dan kejahatan telah melambung proses katastrofis dunia yang menggetarkan jati diri manusia. Dunia juga dihadapkan pada rona-rona ancaman yang mengerikan, bencana kelaparan, pencemaran lingkungan, rusaknya ekosistem, terkurasnya habis sumber-sumber daya alam. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa pentingnya akhlak tasawuf dalam era modern ini, karena akhlak tasawuf kan juga mengajarkan kita bagaimana cara kita menjaga ekosistem lingkungan, dan juga di akhlak tasawuf juga kita diajarkan bagaimana cara kita menjaga lingkungan antar manusia dan ke alam semesta. Jadi di akhlak tasawuf bukan hanya mempelajari antar manusia ke manusia, antar Tuhan ke Tuhan, tapi di akhlak tasawuf juga mengajarkan kita bagaimana cara kita berinteraksi kepada manusia dan alam. Dan Allah mengancam keras asosialisasi atau tidak peduli terhadap nasib-nasib orang yang kurang beruntung, sesama umat manusia yang justru sangat-sangat memprihatinkan. Kalau pertama, fisik telah kita beri makan dan pakaian, tetapi pada komponen kedua tidak perlu diekstenasikan, sehingga meranalah jiwa karena tidak diberikan kebutuhan. Hal ini yang membawa kepada kegersahan spiritual. Islam memiliki anjuran dan kepercayaan kepada adanya tanggung jawab yang mutlak bersifat pribadi di hadapan Tuhan pada hari akhir. Maksudnya di sini bahwa manusia atau umat Islam diberi tanggung jawab yang bersifat mutlak, atau semua apa yang dilakukan di manusia di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam pencermatan beberapa kitab tafsir, pengertian wastadah mempunyai lebih dari satu konotasi. Yang pertama maknanya yaitu umat modern, yang kedua tasawun yaitu seimbang, yang ketiga khoir yang terbaik dan alternatif. Globalisasi informasi dengan gaya hidup dibawa oleh arus media massa justru sering akutnya pergeseran nilai-nilai. Contohnya nilai-nilai akidah yang sangat sudah melenceng dari agama. Apakah umat Islam masih mampu bertindak seperti digambarkan oleh Al-Quran, sebagaimana dalam Quran surah dan di dalam buku The Future of Islam berkata visi dan keyakinan Islam masih tetap memiliki kekuatan dan harapan untuk memasuki dunia modern. Tetapi ketika pergaulan modal yang demikian plural dan global, cetak biru sosial yang ditawarkan belum memiliki kejelasan. Mampukah suatu masyarakat dunia betul-betul dibangun secara efektif atas kesetiaan pada pandangan ketuhanan? Pada abad ke-20, sebagai jurnalisme yang menemukan momen-momen kebangkitan Islam, tapi justru sebaliknya dengan dukungan oleh mesin cetak dan mesin elektronik, keterampilan jurnalistik telah berubah menjadi industri raksasa yang mampu mengubah aktivitas manusia, baik pola pikir dan pola hidupnya. Perubahan yang diharapkan kecenderungan globalisasi spiritual karena berbagai pengetahuan dan teknologi ternyata mengirim manusia ke berbagai krisis kemanusiaan yang
menyengsarakan. Syed Hussein Nasir memberikan gambaran kenyataan bahwa masyarakat modern dewasa ini berada pada nestapa kehancuran moral dan spiritualisme, disebabkan oleh modernisasi serta temuan teknologi canggih atau sains. Kenestapean masyarakat modern tidak mau dan tidak mampu menerima nilai-nilai moral yang ditawarkan oleh ajaran agama. Oleh karena itu, mengapa ada konspirasi universal pada abad ini yang menekankan perlunya memberi tempat pada mistik dan spiritualisme dalam kehidupan sosial manusia untuk mengatasi krisis sosial dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan masyarakat barat. Berbagai krisis nilai dan spiritual telah begitu jauh melanda umat manusia. Mulutnya menawarkan perdamaian, tetapi otak dan tangannya terus mempersiapkan senjata permusuhan. Rasio mengalami kemajuan pesat, tapi hatinya berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Patut direnungi, pemataan hati dilakukan oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali begitu mengatakan keakuan manusia terhadap potensi. Ia tidak liar dan tak perlu dipasung, bahkan sebaliknya ia butuh ruang bebas untuk berkreasi. Meskipun demikian, ia harus tetap dalam kendali. Ghazali menunjukkan hati menjadi sentra aktivitas keakuan manusia. Artinya, hati mampu secara baik memposisikan diri sebagai panglima. Di saat ilmu pengetahuan terhenyak atas kenyataan manusia, dunia tasawuf telah melangkah jauh. Ia berkontraksi pada penataan hati. Pada sufi pun tahu bahwa hati kunci kebaikan. Hati yang tertata hanya dapat diwujudkan dengan melakukan pelatihan. Mereka itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah, berada di dalam surganya kenikmatan. Golongan ini terdapat pada orang terdahulu, sementara dari kalangan orang modern. Sedangkan pada surat Ali Imran 122 yang artinya mereka diliputi oleh kehinaan di mana saja berada, kecuali dari pegangan pada tali agama Allah dan tali hubungan baik dengan manusia. Pada dokter, psikoter di negara maju telah melakukan berbagai penelitian akan manfaat pendekatan agama di berbagai kesehatan. Dari situ juga kita memperoleh kesimpulan bahwa komitmen agama pada diri sendiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kemampuan mengatasi penyakit, mempercepat pemulih penyakit. Peranan tasawuf juga di era modern ini adalah bahwa tasawuf ini adalah salah satu cabang dari ilmu tauhid terkait cara mendekatkan diri dengan Allah SWT. Dan di masa klasik, gerakan tasawuf ini lebih identik dengan kehidupan kepapaan. Namun tidak demikian dengan era modern yang lebih rasional dan objektif ini. Dalam dunia modern, peran tasawuf ini lebih spirit dan menjalani kehidupan yang modern yang lebih maju. Bahwa kemajuan dari modern tidak lantas membuat kita lupa akan Tuhan. Maksudnya di sini dengan kemajuan teknologi dan era globalisasi yang begitu deras, kita tidak boleh jauh terhadap Allah SWT dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu pragma untuk mengembangkan kemajuan yang dicapai manusia modern identik dengan individualistik. Maka dengan sentuhan tasawuf kita akan kembali merancang kemajuan yang mengutamakan kepentingan bersama dan kebaikan alam. Maksudnya di sini kita tidak boleh egois terhadap ekosistem alam dan lingkungan kita. Kita juga tidak boleh egois terhadap sesama manusia. Dan juga kemajuan modern seringkali membuat manusia terbuai dan lupa. Maka dalam hal ini tasawuf menjadi jalan kerohanian bagi manusia untuk tetap tidak melupakan moral. Maksudnya di sini bahwa tasawuf juga mengingatkan kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan kita lebih tidak melupakan moral atau akhlak kepada
sesama manusia, atau kepada sesama alam, ataupun sesama Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena kesalahan dan kekurangan hanya datang dari diri saya sendiri, dan kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.